Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mereview sebuah buku yang luar biasa, di mana buku ini berjudul Sejarah Islam di Asia Tenggara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di mana tentang dinamika Islam yang berada di Nusantara atau tepatnya berada di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada review buku, sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Bersama saya, perkenalkan, saya Lutfi Nur Abidah Maulana. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amai Gorontalo. Saya mahasiswa semester 5. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama atau review pertama, yaitu tentang Islam Asia Tenggara. Nah, teman-teman, karena membaca, tentu kita akan dapat mengetahui seberapa penting peran seorang pemimpin dalam masa depan rakyatnya. Nah, pada buku ini teman-teman, buku yang cukup sangat spektakuler yang dituliskan oleh seorang doktor, mampu memikat siapapun yang membacanya, termasuk saya sendiri. Karena teman-teman, di dalam buku ini dituliskan begitu menarik sehingga setiap baitnya akan mampu mendatangkan rasa penasaran akan kesultanan-kesultanan lainnya. Nah, kita akan masuk pada bagian fase-fase teman-teman. Nah, ada 3 fase yang dijelaskan di dalam buku ini, yang dimana itu merupakan fase perkembangan Islam di Nusantara yang perlu diketahui. Di antaranya yang pertama teman-teman adalah singgahnya para pedagang muslim di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. Yang kedua teman-teman, masuknya ke komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Maksudnya apa teman-teman? Jadi komunitas-komunitas muslim itu masuk di beberapa daerah di Nusantara atau yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, fase inilah teman-teman yang akan dibahas di bab ini, karena di bab ini lebih memfokuskan pembahasan fase-fase yang ketiga atau fase berdirinya kerajaan Islam. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara. Ada beberapa kesultanan yang berada di Indonesia atau di Nusantara. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Riau. Nah, dari ke-9 kesultanan ini teman-teman saling memiliki keterhubungan satu sama lain, baik itu dari Samudra Pasai hingga pada Kesultanan Riau, yang masing-masing kesultanannya itu atau pemerintahannya itu memiliki upaya yang begitu kuat dalam penyebaran agama Islam. Nah, kemudian kita masuk pada pengaruh besar kesultanan dalam penyebaran Islam. Yang pertama itu teman-teman, setiap kesultanan yang ada di Nusantara atau ada di daerah Indonesia atau tepatnya di daerah-daerah kita ini memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam. Kenapa demikian? Hampir semua kesultanan yang ada teman-teman itu melakukan penyebaran melalui jalur perdagangan dan juga jalur pendidikan. Nah, yang kedua teman-teman, Islam dikenal berbagai daerah di Indonesia, atau Islam itu sudah dikenal di berbagai negara yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tentu saja, kenapa demikian? Karena strategi yang disusun atau strategi yang telah dirancang mampu mengintegrasikan Islam di wilayah-wilayah atau daerah-daerah di Indonesia maupun Nusantara. Yang ketiga, letak geografisnya, yang dimana letak geografis ini tentu menjadi pengaruh besar juga dalam kesultanan dalam penyebaran Islam, karena letak geografis yang dimiliki oleh masing-masing daerah atau masing-masing wilayah itu menjadi penguat dan pendorong cepatnya penyebaran Islam ke berbagai penjuru yang ada. Selanjutnya kita masuk pada rintangan dan juga tantangan. Nah, teman-teman, meskipun keseluruhan kesultanan itu telah di buku ini dijelaskan bahwasanya sesuai dengan hasil review itu berhasil dalam mempengaruhi orang lain ataupun negara lain dalam penyebaran Islam. Namun teman-teman, meskipun adanya keberhasilan, tentu tidak akan pernah terlepas dari banyaknya rintangan maupun tantangan yang dihadapi oleh pemerintahannya.
terlepas dari semua itu teman-teman, atau terlepas dari rintangan maupun tantangan yang dihadapi, setiap pemerintahan atau kesultanan itu terus mengupayakan kekuatan yang senantiasa lahir untuk keberhasilan suatu tujuan melalui tentu saja yakni kerjasama. Nah, dari rintangan dan tantangan tentu akan munculnya permasalahan. Nah, di sini ada 3 permasalahan yang paling penting. Yang pertama atau yang paling utama, yang pertama itu setiap permasalahan yang ada itu teman-teman pasti memiliki solusi. Nah, di dalamnya itu dikarenakan pemerintahan akan terus berusaha agar dapat menstabilkan kembali permasalahan-permasalahan yang telah terjadi sehingga dapat menyelesaikan persoalan dengan setuntas-tuntasnya. Kemudian yang kedua, kemampuan demi kemampuan dilakukan oleh para kesultanan atau kerajaan-kerajaan atau para raja, meskipun di antara 9 kesultanan itu beberapa itu teman-teman dibunuh demi merampas hak milik pemerintahan yang ada. Nah, yang ketiga, pengambilan kekuasaan ini teman-teman diambil oleh Portugis dan juga Belanda, yang dimana mereka menjadikan ini fokus untuk penyelesaian masalah sehingga pemerintah dapat meraih kembali kemenangan oleh pemerintahan tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir, yakni ada kesimpulan. Nah teman-teman, jika kita kaitkan dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada saat ini yang sedang lagi booming-boomingnya, tentu harapan rakyat itu begitu besar terhadap calon pemimpin. Nah tentu pemimpin yang dibutuhkan itu teman-teman adalah pemimpin yang mampu mengedepankan urusan rakyatnya dan jelas tidak akan menyusahkan rakyatnya. Pemimpin inilah adalah pemimpin yang hebat, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pemimpin seperti itu akan mampu melahirkan generasi-generasi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Perlu saya sampaikan teman-teman bahwa pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu, yang tidak hanya memberikan motivasi akan tetapi ia mampu memberikan solusi. Demikian review buku kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.